Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dengan nikmat Allah kita masih bisa merasakan nikmatnya, enaknya, senangnya hidup. Tentu tetap dengan semua konsekuensinya adalah melekat kewajiban ibadah kepada Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji awak. Kita baca juga ayat Al-Quran, kita pelajari supaya bisa mengingatkan diri awak, mengingatkan diri kita, karena memang Al-Quran lah yang akan memberikan ketenangan dalam kita menjalani kehidupan. Seperti cerita kita patang, kalau kata-kata manusia barangkali ada mungkin yang tergores di hati awak. Mungkin awak masih terkana apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Zainuddin MZ mengutip syair Arab. Orang Arab tu luar biasa membuat syair. Kata beliau, qad yurja li jar'i sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau lidah melukai, kalau pisau melukai daging kulit, masih bisa diharapkan sembuh. Karena saya awak ada pisau luko jangan awak, kulit awak masih bisa diharapkan sembuh. Tapi kalau kata melukai hati, kalau kecil dan melukai hati, kamu baik, tak kamu baik kali cari. Dia tanya ke dokter, dia nak tahu baik. Jadi potensi dari kata-kata manusia itu bisa menyakiti awak. Mengkau payah pulih, payah cegah, payah sembuh. Kadang-kadang ada sabun itu, labutih tulangnya kubur takana itu. Begitu menyakitinya, tersakitinya, sakitnya tuh di sini, jadi mah di hati, mah sini ada, takana tadi. Hah? Oh, kini sakit di kantong. Nah, dari aspek ekonomi, yo di kantong sakit. Tapi namun nanti sameh kata-kata itu tadi mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Tapi kalau awak mengaji, awak membaca Al-Quran, awak mempelajari Al-Quran, mempelajari pedoman agama,
insya Allah menjadi ubek, menjadi si tawa, si dingin. Kok ange bisa menjadi sajuk, menjadi dingin. Itulah Al-Quran. Maka taruh awak baca Quran, taruh awak mengaji, setidak-tidak mengkoreksi diri awak, menyihan diri, hei kamu lah kelewatan, kamu salah. Dingin tadi supaya adoreme awak. Adoreme tadi. Jadi mengaji untuk menjadi cermin awak, untuk memeluan diri awak. Kini kita akan membaca surah Al-Maidah ayat 106 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dzaw 'adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Barakallahu azim. Panjang ya. Jadi surah Al-Maidah ayat 106 Allah kembali memanggil orang beriman. Dipanggil orang beriman beliau. Awak bagi kira boleh beriman awak. Harus wakecan awak beriman. Jangan malu-malu entah iyo tenda nak do boleh tidak. Dia kadang-kadang kamu basa-basi lo betul. Nan soal iman kau nak do basa-basi. Apakah kamu beriman? Yes. Harus tegas saja. Dinyatakan diri awak orang beriman. Maka awak membacakan kalimat syahadat itu menunjukkan kesaksian awak bahwa Allah Tuhan awak beriman dengan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi jelas. Jadi dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Siapa merasa beriman dan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menurut iman yang lain. Syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzaw 'adlin minkum. Kesaksian di antara kamu apabila telah datang, telah hadir kepada seseorang kamu kematianlah sampai kematian bila matinya hinal wasiyah ketika dia akan memberikan wasiat. Kesaksian itu harus ada disaksikan oleh isnani dzaw 'adlin minkum. Dua orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi kau bicara soal wasiat. Wasiat disampaikan ketika akan mati. Tahu awak akan mati. Bila awak mati nak tahu, tapi awak akan mati itu tahu awak. Nah, lihat. Iyo akan mati awak. Tahu awak akan mati. Yo. Bila awak mati li tahu awak. Awak boleh memberikan wasiat ketika akan mati. Akan mati kau kan lah tanda-tanduan lah. Kau boleh sakit-sakit atau kau lado tua. Itu kan menurut ghalib seperti itu. Boleh memberikan wasiat dan wasiat kau tadi harus ada saksi. Dan saksi kau tadi harus dipilih dua orang yang adil di antara kamu. Supaya jalan sekali nan diwasiatkan. Nan wasiat kau kan sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang dalam bentuk benda atau materi. Berlakunya itu adalah ketika seseorang yang memberikan wasiat itu telah mati. Kalau lu mati lah bang, lu lain.
Kalau nyo memberikan sesuatu kepada seseorang ketika nyo masih duit, nah iko aba agiah dua petak karena yo nyo masih duit do ada giahnya karena etakah tu itu apa namanya pemberian atau hibah dari seorang ayah kepada anak. Boleh, bukan wasiat. Wasiat kok mana ayah kalau mati ayah bisuang, ayah berikan, dia wasiatkan untuk anak ruko 2 petak. Alu mati ayah halai. Apa kalau beralih ke pemilikannya? Alu masih punya ayah. Tapi kalau lah mati ayah, baru bisa wasiat itu tadi dieksekusi. Hati-hati, dia mewasiatkan karena kaya dia lu mati leh. Anak ko lambe ayah mati berbunuh dia lah anak goleh ayah goleh. Kalau ayahnya dibunuh oleh anak maka gugur wasiat itu tadi. Kan enggak lain motif namanya. Biasanya orang tua ko memberikan wasiat ke seseorang tu cenderungnya adalah orang yang disayangi, orang yang dipercaya. Tapi ada ketentuan bara besaran maksimal dari harta seseorang itu tadi yang akan diberikan wasiat. Tidak kasadonya wasiat kan karena itu atau ke seseorang ada tu kemudian mati nak apa boleh. Wasiat itu konsepnya adalah tentang harta. Tetapi kan ada orang berwasiat dengan kata-kata. Kalau wasiat dengan kata-kata itu pesan lah. Kalau non wasiat itu kaitannya adalah dengan sesuatu yang berbentuk benda. Maka perlu ada saksi. Ada saksi 2 orang yang adil. Sesuatu yang nyata, kemudian bermanfaat dan bisa dinilai. Bisa dinilai apa nilainya dari sesuatu yang akan diwasiatkan itu. Ini maksimalnya seperti gonya dari hartanya itu. Karena nanti akan ada hutang-hutang yang akan dibayarkan ketika seseorang akan meninggal dunia. Ketika Allah meninggal dunia. Akan direview tuh ada hutang-hutangnya. Kan bisa saja awak nak takana kironya lah mati awak. Ada orang nan mampu hutang itu, nyo tagih hutang itu tadi. Awak mati. Bari ke kau kuburan ditagih. Tentu ke ahli waris. Kan ketika orang lah meninggal itu kan ada penyampaian. Apa-apa ibu sebagai penghormatan terakhir kepada si fulan, mari kita kirimkan Al-Fatihah. Tapi sebelum itu mewakili dari keluarga kok ada yang bersangkutan kok hutang-hutang, tolong tagih kami, sampaikan ke kami, tapi tetap menyampaikan disertai dengan bukti-bukti yang otentik. Jadi semuanya tetap ada pembuktian. Pembuktian ada semacam surat, keterangan, foto, dokumen, dan lain sebagainya. Nggak bisa orang mati kemudian mengaku-ngaku ya sian mutu hutang kambo mah hutangnya sekian puluh juta. Ma bukti nggak do pakai abu bukti dulu cara perundingan aja nyoy. Asal saksi nggak do pakai saksi-saksi ya do kami lah percaya sama percayanya. Walaupun yo nyoba hutang ke orang tu yang namanya dalam muamalah sesama manusia harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Nggak do kalau dalam hal hubungan harta bando sama manusia kok kepemilikan itu namanya ilmu zahir. Ilmu zahir itu nyata. Ketika awak mengklaim seseorang itu berhutang kawak, awak harus membuktikan aku nyebutinya berhutang.
Buktinya itu tadi diuji lo kebenarannya. Baru kemudian bisa dieksekusi. Maka Islam itu sebenarnya lama mintih awak kau berinteraksi awak itu pakai bukti ya. Yo mangkonyo bukti ne awak selama kau kan itu kelemahan awak sama awak kau kalau percaya ni urusan awak nyawa badia kakak nyawa bukti-bukti balo kau nak percaya nyawa kawak kan tak katu harus pakai bukti harus tertulis adalah saksi kan ada di dalam surah Ali Imran surah An-Nisa lah itu di jalanan taruh harus ada juru tulis ada saksi ada bukti. Mungkin salah mungkin itu agak kalah lewat percaya ni mengatakan seseorang kau punya awak anggap boleh HP kau punya awak dicilo HP awak diundang lalu kemudian nampak dewa HP awak tu di tangan orang lalu kecian oi tok pemo mah ancilo kecil orang nak cilok kadri bukti HP kau punya apa baca membuktikan kau ada sarung HP dewa, kau ada nomor-nomor tertentu yang ada dewa. Iyo kau ada gambar awak tu caben tu, ada saksi, ada cek, ada gambar amu, ada nomor sianu dalamnya. Kau iyo, berarti benar. Tapi kau indak mengaku-ngaku jawab bisa itu namanya ilmu zahir. Nak nama pakai ilmu batinnya Tuhan yang Maha Tahu iyo. Itu kanlah penyerahan secara itu dan nak percaya itu bahwa magalai tetapi dalam hukum duniawi sesama manusia semuanya harus disertai pembuktian karena Islam itu menjamin kepemilikan seseorang kepemilikan itu disertai dengan bukti kok nggak bisa samarang-samarangan jual barang itu walaupun jual barang awak itu memang ada bukti-bukti dokumennya. Kok bali mehwa ada bukti yang jadi lah orang kalau mana mangan untuk baralek tu mage cincin doang. Kamu cincin aja jadi sorong aja. Ndak akan harga celai. Jo bungku itu lagi itu lah makasih itu. Bahwa itu bukan ameh bacilo. Ada bukti transaksi kok sianu magiah kok. Dicapai kok. Sianu kok untuk ribalik kok je. Jadi begitu sebenarnya. Jo wasiat guys, ko ado kaba wasiat, awak jangan kaba tangka sesudah tu, ado saksi. Kalau orang kini kan namanya pakai notaris. Ado kan notaris ala magawi, ala lele itu tembornya notaris. Macam aku wasiatkan kepada si fulan hotel 5 balik tinggi. Hoto 5 balik 2 ale pokoknya sekiannya kasariannya wasiatan itu jadilah harta dulu ale sampai terlewati nak sepertiga dari harta kira berlebih tak bisa yang diwasiatkan hanya sepertiga berarti batu dihitung harta kasariannya mangkoi kini pejabat negara tu ada nama LHKPN, ada laporan harta kekayaan itu lah tercatat. Bara banyak detong tu bara persentase. Mangkoi kalau di Timur Tengah kepemilikan harta seseorang pun tercatat, karena di dalamnya bisa lo dihitung bara lo zakat bara aset bergeraknya, bara aset tetapnya, bara kemudian yang berkembang dan segala macamnya. Nah salah moko kan kecuali itu orang akuntansi itu orang ekonomi itu ndak awak kok makhluk ekonomi. Awak belajar administrasi, nak kuliah di kesekretarisan itu memang awak pun harus mencatat. Jo wasiat dia tak katu ada saksi. Kalau tidak batangka nanti bacaka nanti mengklaim dia iku abak bawa wasiat kambo rumah sabukti aja. Kambo ko bawa wasiat lo ko aja.
Jadi akhirnya menjadi ribu. Maka di dalam Al-Quran, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dzawa adlin minkum. Ketika akan memberikan wasiat itu harus ada dua saksi, panggil saksi atau notaris. Pakai ini notaris. Karena dulu orangnya punya anak, kemudian dia punya pembantu. Nana selama kau nak dia cuhnya yakin duit. Kira ratui banyak ayah dua itu. Kasih wasiatnya. Kau pembantu karena pembantu nak membantunya dalam sakit, mendampinginya, kemudian magiannya makan. Itu nak ada rasa ucapan terima kasih kecuali dia memberikan wasiat. Lah, jadi wasiat itu bukan wasiat. Kalau wasiat salah mau kan kata-kata ya. Anak, abak kalau mati besok boleh wasiat dalam kata-kata itu iya. Tapi nan dieksekusi itu adalah yang modelnya harta benda, Pak. Kalau nan wasiat kata-kata itu boleh, itu nama amanah ya, nama pasan-pasan. Mati besok balik dan dawa itu haram mah. Kalau ada wasiat takatu, kalau takatu haram hukum eksekusi dia. Kalau mati abak besok tolong banding dan dah balik dan abak bunuh pajak tu aja. Ya mana? Itu tak boleh. Tak boleh. Mana wasiat dengan pesan yang merepotkan saja itu tak penting dah. Kalau nanti sifatnya kata-kata. Nah, kalau mati abak besok tolong kuburan abak dia nampak tinggi dia Gunung Merapi je. Kojo itu ini kalau mati aja lah urusan orang itu je lah. Kau wasiat yang logis, yang rasional, yang memudahkan. Kecil ni kau. Nah, kalau mati abak besok di abak mati di Sinam Jela je, di Mado Pusarwe je. Pulang kampungnya mati di Jakarta, masuklah ke dalam pesawat, masuklah dalam kargo, masuklah bertamu koper ke jenazah. Lah bercampur-campur seleko ado sinan je lah. Tapi nya bak mana? Beko mati awak kau di ongkong-ongkongnya awak kau je. Orang mati pula ke mongkongko. Saja kini awak kali didoktrin ni dekat tu. Jak kini lewat di kuburannya awak yang mana piaka kali. Dulu waktu kini orang kini bah kalau takut je lagi lah. Kalau dulu waktu anak lewat kuburan tu je lah, entah dipatak je anak. Kalau kini dia lah tarangnya sadua itu yo. Inilah tarang sadena do nang kalam-kalam. Dulu nak kena baca bajalan ko na do ba center ge na do lampu jalan ge na do tu daun nong karambia tu di lipian tu di patahan ujung aja. Di bakar tu. Sulu tu bawa kipi-kipian sepanjang jalan tu. Capek dan boleh segala tu. Nah, jadi ada dua saksi atau akharani min ghairikum, atau dua orang yang lainnya walaupun berbeda agamamu. Artinya walaupun saksi itu sendiri dua orang yang lain yang berbeda agama, maksudnya dari ahli kitab, mungkin orang Nasrani atau Yahudi. Dulu kan nilai dari orang ahli kitab kok termasuk mereka yang masih konsisten dengan kitab mereka. Walaupun kini dekat tu ada yang moderatnya, ya mereka dimasukkan kategori ahli kitab lah. Jadi memang menjadi saksi kok orang yang bisa dipercaya. Walaupun di kalangan non-muslim yang dari ahli kitab, tetapi bisa dipercaya, bisa dipegangi omongannya, maka boleh dijadikan sebagai saksi ketika awak akan memberikan wasiat. Boleh ada akan memberikan wasiat kepada seseorang yang awak inginkan. Artinya adalah bahwa ada ruang-ruang tertentu ketika akan meninggal dunia, awak diberikan ruang untuk memberikan keistimewaan. Awak kok kan kadang-kadang merasa
diberlakukan khusus oleh orang lain. Maka sebagai ucapan terima kasih awak tu kadang-kadang kan diungkapkan dengan pemberian sesuatu. Bisa saja itu adalah harta peninggalan awak, harta awak sebelum awak meninggal, awak wasiatkan untuk diberikan kepada seseorang tersebut. Karena dalam hidup awak kok ada awak terkesan, ada awak kemudian puas dengan orang itu. Cara membalih tentu ananado di awak. Karena memang jaso tu kan jaso namanya. Itu budi baik di bawah mati. Kebaikan-kebaikan orang tu ya mungkin sulit untuk dilupakan. Salah satu ekspresinya yang diberikan dalam bentuk pemberian harta. Kalau akan diberikan menjelang akan mati, namanya dalam bentuk wasiat. Tapi kalau langsung itu namanya adalah hibah, pemberian. Dan beko kalau memberi langsung itu kecilnya wasiat tidak. Nah wasiat kok sare mati lo. Kan idza hadara ahadukumul maut. Mati sare. Lah mati baru kemudian bisa dieksekusi. Dikumpulanlah keluarga kau tadi, anak-anak, dek pengacaan wanyo, dek notarisnya, papa udah, aku, mama kalian, bapak kalian memberikan surat wasiat. Boleh membacakan? Boleh. Teng-tereng, jangan dibuat boleh. Itu menegangkan tuh IC wasiat. Oke, wasiat. Mendapat adalah pembantu mendapat sekian harta dari orang tua. Langsung birang sandal itu wajib untuk dieksekusi. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di shalah faqsimani billahi in irtabtum la nastari bihi thamana. Jika kamu dalam keadaan melakukan sebuah perjalanan di bumi, sedang melakukan sebuah perjalanan atau safar, fasobatkum musibatul maut, sampai kepadamu musibah kematian. Yo kan tak tahu je awak kematian kau. Dalam perjalanan awak petang di Padang Panjang untuk ALS. Aduh macam-macam tak disangku kalau lah itu loh takdir awak tak diduga-duga awak dalam melakukan perjalanan terjadi musibah meninggal awak. Tahbisunahuma min ba'dis shalah, maka kamu menahan kedua saksi tersebut min ba'dis shalah, daripada sesudah salat, artinya salat asar. Fayuqsimani billah, maka mereka berdua saksi itu membagikan atau mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Inirtabtum, jika kamu ragu, arti ragu kamu pada tindakan mereka. Jadi kalau seandainya dalam suatu perjalanan orang nambah wasiat kau tadi meninggal, lalu kemudian hendak ditahan dulu sampai diselesaikan sholat asar. Nah, lalu kemudian kalau seandainya saksi tersebut agak dikeragui, maka saksi tersebut setelah sholat itu kalau baik-baik itu kan kalau nyolah sholat berarti kan artinya ada kepatuhan kepada Allah. Maka iyo bersumpah dengan menyebut nama Allah. Iyo ambo menjadi saksinya. Maka dalam soal kesaksian di situ itulah dituntut dia bersumpah atas nama Allah, membuktikan bahwa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Maka ketika disumpah itu Anda bersumpah atas nama Tuhan. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda lihat, sampaikan apa yang Anda lihat, yang Anda dengar. Semua yang Anda sampaikan itu
tidak saja disaksikan atau didengar oleh orang yang di persidangan, tapi juga disaksikan atau didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang dilakukan akan berdampak kepada dirimu ketika kamu melakukan kebohongan. Jadi makanya ada kesaksian. Jadi harus ada bukti-bukti. Maka di dalam administrasi ada namanya hukum pidana dan ada hukum perdata. Nah, bahwa hukum perdata itu ada surat menyuratnya, ada bukti-buktinya, dan ada kesaksian. Kalau ada yang ragu dari saksi tersebut, ya udah dilakukan sumpah. Sumpah la nashtari bihi thamanan. Kami tidak membelinya, memperjualbelikannya kebenaran itu dengan harta yang sedikit aku. Kami mengecek kini ko dia ndak doge dia karo putih ke doh. Semuanya kami sampaikan adalah sebuah kebenaran. Kan itu idealnya. Idealnya begitu. Tapi yang nama kebanyakan manusia dan sumpah tinggal sumpah, yang janji tinggal janji, dan beraksi itu adalah pitis. Orang ada pitih ko aduhnya seduanya. Jadi ya sesuai pesanan lah. Bara pesanannya sekian pitih anak kekecian tergantung bayarannya. Membela yang benar bagi yang bayar. Jangan membayar kadang bayar disesuaikan lo sesuai sponsornya. Nama bayar kini si pembunuh, baan kamanya namanya si pembunuh. Wala yang manu adalah orang yang mencuri, ya hanya selama itu. Jadi makanya ndak ada needo bahwa keputusan atau informasi yang disampaikan itu tidak berdasarkan apa yang dibayar oleh orang lain. Artinya diam biak sumpah nama Tuhan, tetapi adalah untuk menggantikan keuntungan di dunia. Jumawa bersumpah kami dengannya atau bersaksi kami tidak berdusta, dan segala macamnya. Jadi makanya di situ tuh ada kesaksian yang memastikan ada wasiat yang disampaikan kepada seseorang. Walau kana dza qurba, walaupun itu adalah karib kerabat awak sendiri, kok adona saksinya tu adalah karib kerabat awak atau yang terlibat tu awak baradia kakak, tetapnya bersumpah, tetapnya memberikan pembuktian. Awak semua awak beri kakak nak percaya kau udah kau udah awak mah. Dan salam hukum manuan yo nama dalam proses pembuktian kesaksian yo harus disampaikan. Kalau seandainya ada ragu ya bersumpahnya. Walaupun yo karib kerabatnya bana, walaupun sanak bana, walaupun baradia kakak bana, itu sebuah proses atau prosedur yang harus dilakukan. Contohnya hakim, kemudian ada saksi itu atau ini sebagai yang terlibat, kemudian saksinya kakak atau adik atau di sana, itu tetap harus disampaikan pembuktian tersebut dengan dipastikan ada sumpahnya atau tetap ada pembuktian. Wala naktumu syahadatullah. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah, di mana kami disuruh untuk memberikan kesaksian tersebut. Inna idzal laminal asimin. Sesungguhnya apabila kami menyembunyikan kesaksian itu, kebenaran tersebut, maka kami masuk bahagian dari orang yang berdosa. Jadi makanya itulah kita diingatkan ternyata di dalam beragama tidak hanya agama itu ibadah mahdoh saja. Jadi kacian beragama kau dia taatna agamanya haji, nulaja salat, puasa, itu tidak itu saja nak beragama, termasuk dalam ketentuan muamalah. Ada tertib administrasi, ada proses-proses lainnya yang harus dilengkapi.
ada saksi, ada bukti dan lain sebagainya. Banyak kaji di dalam Islam kok. Jadi sangat luas. Maka ada pencatatan, ada pembuktian, kemudian ada kesaksian. Jangan masalah utang lah, awak memberikan wasiat saja, dipintih di agama. Bahwa mengkau perlu ada saksi itu, bahwa mengkau perlu administrasi itu, supaya janganlah dulu mengkau kaheboh, janganlah mendapat lo mengkau kehilangan, lah dulu wasiat, lalu kemudian menimbulkan malapetaka. Jadi harta benda membuat mereka celaka, menimbulkan malapetaka karena menimbulkan sengketa. Nah, itulah yang dikhawatirkan di dalam berkeluarga. Lah dulu wasiat, kemudian terjadi masalah berikutnya. Untuk mengantisipasinya, maka ada saksi, ada pembuktian dan lain sebagainya. Itulah kira-kira kaji wak pagi kini. Ambo harus ke Padang lo, harus tidur jam 7:30. Yang dapat kita sampaikan, semoga kita pun tetap mempersiapkan segala hal yang terkait dengan hal-hal yang ada interaksi awak sesama manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.